Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai ion kompleks karena eh, mungkin waktu hari Senin kemarin masih ada yang belum paham karena media yang digunakan hanya voice note, sehingga Ibu akan buatkan kembali video penjelasannya supaya kalian lebih tergambarkan. Langsung saja. Jadi ion kompleks ini tersusun dari ion logam sebagai ion pusat yang dikelilingi oleh beberapa ligan. Nah, biasanya ion logam transisi sebagai ion pusat dan anion atau molekul netral sebagai ligan. Kita langsung saja lihat ke contoh. Ini ada senyawa FeH2O 6 kali 3+. Jika digambarkan, Fe ini sebagai atom pusat dan dituliskan di awal. Sedangkan H2O sebagai ligan. Di sini H2O-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ditulis H2O 6 kali. Jadi Fe ini mengikat ligannya yaitu H2O sebanyak 6. Sedangkan 3+ ini merupakan muatan dari ion kompleks ini. Lanjut ke contoh yang kedua. Ini ada senyawa Zn NH3 4 kali 2+. Ini juga sama ya, Zn sebagai atom pusat, sedangkan NH3 yang berjumlah 1, 2, 3, 4 sebagai ligan atau sebagai yang diikat oleh Zn ini dengan muatan 2+. Nah, jadi ion kompleks ini terdiri dari beberapa ya. Yang pertama tadi ada atom pusat yang biasanya diisi oleh unsur transisi. Kemudian ada ligan, yaitu yang diikat oleh atom pusat. Kemudian ada bilangan koordinasi atau jumlah ligan yang tadi ya, yang mengelilinginya itu ada berapa. Kemudian ada muatannya. Lalu ada bilox AP atau bilox atom pusat. Kita lihat contoh, ini ada Zn NH3 4 kali 2+. Tadi ya, sudah ini Zn sebagai atom pusat, NH3 sebagai ligan, yang 4 ini sebagai bilangan koordinasi atau jumlah ligan, sedangkan 2+ sebagai muatan ion kompleks. Pada senyawa FeC6 kali 3- juga sama. Fe di sini sebagai atom pusat, ligannya yaitu Cn. Nah, 6 ini sebagai bilangan koordinasi dan 3- sebagai muatan ion kompleks. Nah, di sini juga kita membutuhkan bilox AP atau bilox atom pusat. Nah, di sini kan atom pusatnya itu Fe. Nah, kita harus cari tahu nih biloxnya itu berapa. Mungkin anak-anak juga udah belajar ya cara menentukan atau menghitung bilox. Nah, kita coba cari tahu bilox dari Fe ini. Jadi muatan semuanya, yaitu muatan ion kompleksnya itu kan -3 ya. Maka di sini sama dengan -3, muatan seluruhnya. Nah, pada Cn, ini biloxnya itu -1 dikalikan 6 menjadi -6. Sehingga bilox atom pusatnya yaitu 3. Dari mana 3? Karena 3 ditambah -6 itu menjadi -3. Nah, fungsi kenapa sih kita harus mengetahui bilox AP ini? Nanti akan digunakan ketika kita menamakan senyawa ion kompleks ini. Ini untuk penamaan ion kompleks ya. Yang pertama disebutkan nama ligannya, kemudian untuk ligan anion diakhiri dengan akhiran O. Misalnya, F itu kan nama fluorida, jika jadi ligan ini disebut fluoro. Sedangkan Cl itu menjadi kloro, Br atau bromida menjadi bromo, dan seterusnya. Itu diakhiri oleh O. Nah, sedangkan penamaan ligan netral itu sesuai dengan nama molekul netralnya. Misalnya, H2O itu menjadi aqua, NH3 menjadi amin, CO karbonil, NO nitrosil. Nah, biasanya kalau ligan netral ini biloxnya 0 ya, dia tidak memiliki muatan. Nah, untuk banyaknya ligan diawali dengan
atau 2, tri atau 3, tetra 4, penta 5, dan heksa 6. Misalnya tadi ya, kalau ada 3 Cl atau 2 Cl menjadi dikloro, trikloro, seperti itu. Nah, jika nama kompleks yang bermuatan negatif atau anion itu berakhiran AT. Nah, sedangkan kalau misalnya yang positif itu namanya seperti biasa ya, tidak menggunakan AT. Nah, untuk biloks ion pusat ditunjukkan dengan angka Romawi di dalam tanda kurung. Nah, ini untuk rumusnya langsung aja kita masuk ke contoh ya. Ini contoh senyawa kompleks. Contoh yang pertama ada K2CuCl4. Nah, ini disebut dengan senyawa kompleks lagi ya, bukan ion kompleks, karena terdiri dari kation dan anion, sehingga senyawa kompleks. Berbeda dengan ion kompleks, ya hanya terdiri dari satu aja ya, yaitu ini kationnya saja, sehingga disebut ion kompleks. Sedangkan yang ini senyawa kompleks, karena terdiri dari kation dan anionnya. Kita langsung saja, di sini ada K2CuCl4. Maka jika dijabarkan menjadi 2K plus ditambah CuCl4-2 dari mana? Karena ini kan K2 ya, menjadi 2K plus ditambah CuCl4-2. Kenapa? Ini muatannya dari mana? Karena di sini plus 2, maka di sini negatif 2, supaya 0 ya. Nah, sekarang langsung kita namakan. Nih, ini kan kalium, berarti dari mana? Dari sini ya, K plus, ini kalium. Kemudian tetraklorokuprat 2, dari mana ini? Ini dari, awalnya itu dari ligannya terlebih dahulu. Ini ligannya itu Cl4, karena ligan ada di akhir ya, Cl4. 4 itu kan tetra, kemudian Cl, kloro, kuprat 2 kali, kuprat 2 maksudnya. Karena ini bermuatan negatif sehingga diakhiri AT ya, menjadi kuprat. Duanya itu dari bilangan oksidasi atom pusatnya. Coba kita hitung biloksnya ya. Totalnya itu -2. Cl itu kan -1 ya. -1 dikali 4, -4. Nah, berarti Cu-nya ini 2, karena 2 ditambah -4 sama dengan -2, sehingga ujungnya 2. Begitupun dengan senyawa berikutnya. Coba kita bahas yang ini. Ini ion kompleksnya yang di dalam kurung sikunya ya. Ada CONH3 6 plus 2. Berarti dinamakan dengan heksa amin, karena heksa itu 6, NH3 itu amin, kobalt 2. Kenapa nggak kobaltat? Karena di sini mau positif ya, sehingga tidak diakhiri dengan AT. Nah, muatannya, biloksnya itu 2, karena ini plus 2, NH3 itu kan tadi netral ya, sehingga dia biloksnya 0. Maka CO-nya itu 2. Karena 2 ditambah 0 sama dengan plus 2. Kemudian ininya NO3 itu nitrat ya. Ini kenapa ininya plus 2? Karena 2 dikali minus jadi min 2, supaya 0 di sini plus 2 ya. Itu. Untuk yang ketiga, ini juga hampir sama. Ini 2K plus ditambah PtCN4 min 2. Ini kalium. Kemudian ini tetra karena ada 4. Cn itu siano. Pt itu kan platina. Karena ini negatif, jadi ditambahkan At. Jadi platinat 2. Kenapa 2? Tadi Cn juga ini ya. Min 1. Min 1 kali 4 kan min 4. Berarti di sini 2, karena 2 ditambah min 4 sama dengan min 2. Untuk yang keempat, ini 2Na plus ditambah FHN5NO min 2. Di sini Na itu natrium.
Kemudian pentasiano nitrosil ferat 3. Ini juga sama ya dari biloxnya. Nah, ini untuk contoh yang ion kompleks. Untuk yang ion itu diawali dengan kata ion. Berbeda dengan ini langsung. Kalau ini ion, menjadi ion tetraamin kuprat 2. Kenapa? Ionnya karena ini ion kompleks, kemudian tetra, ininya ada 4, amin. Cu itu kuprat 2, karena kenapa ini 2? Karena ini muatan seluruhnya plus 2, NH3-nya itu 0, maka di sininya Cu-nya pun 2 ya. Dan terakhir, untuk CrH2O 4 kali Cl2 itu menjadi ion tetraaqua diklorokromium 3 kali. Ingat ya, tidak menjadi kromat karena di sini muatannya itu positif. Sehingga kromium seperti biasa. Nah, ini untuk latihan soal yang kemarin. Lumayan banyak ya. Kita coba lihat satu-satu. Untuk yang ini, MgCuCl4 menjadi magnesium tetraklorokuprat 2 kali. Dan seterusnya bisa dilihat ya, caranya hampir sama. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan, boleh japri Ibu atau di grup WhatsApp. Nah, untuk soal ulangan, insya Allah untuk materi ini Ibu ambil contoh-contohnya dari sini ya, dari slide ini. Silakan bisa dipelajari slide-nya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.